Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan 1 dari Bapak Dr. Suyanto. Saya akan mempresentasikan dengan materi penganggaran modal suatu pengantar. Nama saya Aprilia Ratnaswarni dari kelas G1181 Baping. Penganggaran modal. 1. Pengertian penganggaran modal. Yang kedua, penyusutan dan arus dana yang didiskontokan atau DCF. Yang ketiga, 2 aspek kunci dari pembuatan anggaran modal. Dan yang keempat, model arus dana yang didiskonto. Pengertian penganggaran modal. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Kapital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap penganggaran modal atau capital budgeting adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Penyusutan dan arus dana yang didiskontokan atau DCF. Kita kadang-kadang dibingungkan oleh tidak dimasukkannya penyusutan pada perhitungan DCF. Suatu kesalahan yang umum adalah mengurangkan penyusutan pada perhitungan DCF. Ini merupakan pengertian atas salah satu asas dasar yang termasuk dalam konsepsi pendiskontoan atau discounting, karena pendekatan arus dana nilai sekarang pada dasarnya didasarkan atas aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari uang, dan bukan atas aliran masuk dan aliran keluar dari uang, dan atas konsepsi akrual dari pendapatan dan biaya. Maka, penyesuaian atau adjustment harus dilakukan terhadap aliran kas bagi alokasi berkala dari biaya yang disebut biaya penyusutan atau yang bukan merupakan suatu aliran kas. Dalam pendekatan DCF, biaya awal suatu aktiva dipandang aliran kas keluar dalam jumlah bulat atau lamsum pada waktu 0. Oleh karena itu, merupakan suatu kesalahan untuk mengurangkan penyusutan dari aliran kas masuk operasi sebelum melihat tabel-tabel nilai sekarang. Mengurangkan penyusutan berkala akan berarti perhitungan berganda atau double accounting dari biaya yang telah dianggap sebagai suatu aliran keluar dalam jumlah bulat atau lamsum. Dua aspek kunci dari pembuatan anggaran modal. Yang pertama ada keputusan mengenai investasi. Keputusan investasi memusatkan pada apakah akan membeli suatu aktiva, suatu proyek sebuah perusahaan, suatu jenis produk atau produk lain, dan sebagainya. Yang kedua, keputusan mengenai pembiayaan. Keputusan pembiayaan atau pembelanjaan memusatkan pada apakah akan menghimpun dana yang diperlukan itu lewat suatu bentuk utang atau ekuitas atau saham, atau bahkan kedua-duanya. Aspek-aspek penting dari DCF. Hal yang sangat penting dalam analisis investasi jangka panjang adalah konsep tentang nilai waktu dari uang atau time value of money. Konsep ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa selama periode investasi, nilai uang akan mengalami perubahan. Contoh konsep nilai waktu uang adalah Rp1.000 yang ada sekarang lebih berharga daripada Rp1.000 yang akan diterima atau dikeluarkan 5 tahun mendatang. Asumsi-asumsi model DCF. Model ini mengasumsikan adanya kepastian atau certainty, artinya kita harus yakin bahwa aliran uang yang diramalkan akan terjadi pada waktu yang ditentukan. Sedangkan asumsi yang kedua adalah model ini mengasumsikan bahwa jumlah investasi awal dapat dilihat sebagai pinjaman atau dipinjamkan dengan tingkat hasil pengembalian yang tertentu. Nilai bersih sekarang atau net present value. Seluruh aliran uang di waktu yang akan datang dinilai menurut nilai sekarang, dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang diinginkan. Apabila hasilnya positif, proyek atau program tersebut dapat dilaksanakan, dan demikian sebaliknya apabila hasil yang diperoleh negatif. Ketika memilih di antara beberapa investasi, maka investasi dengan NPV tertinggilah yang dapat dilaksanakan. Tingkat hasil intern atau internal rate of return.
Tingkat laba intern telah didefinisikan sebagai tingkat diskon yang membuat NPV dari sebuah proyek sama dengan 0, atau didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari sebuah proyek sama dengan nilai sekarang aliran kas keluar yang diharapkan, termasuk investasi dalam proyek itu. Pendekatan terhadap keputusan capital budgeting. Yang pertama ada Asset Project Approach, meliputi pengevaluasian proposal capital expenditure untuk menentukan apakah proposal-proposal tersebut dapat diterima atau tidak. Pendekatan ini cukup sederhana, karena hanya membandingkan kriteria yang dimiliki oleh masing-masing proposal dengan kriteria minimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini akan sangat sesuai untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai dana yang tidak terbatas. Yang kedua ada Ranking Approach, meranking proyek-proyek berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, proyek-proyek akan di-ranking berdasarkan rate of return-nya masing-masing. Proyek dengan rate of return tertinggi akan di-ranking nomor 1, dan yang rate of return-nya terendah akan ditetapkan di urutan terakhir. Penganggaran modal dan organisasi bukan pencari keuntungan. Organisasi-organisasi keagamaan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan organisasi-organisasi bukan pencari keuntungan lainnya menghadapi keputusan-keputusan mengenai penganggaran modal yang beraneka ragam. Contoh mengenai hal itu termasuk investasi-investasi dalam gedung, peralatan, sistem persenjataan, dan program-program penelitian. Jadi, bahkan bila tidak ada penghasilan yang terlibat pun, organisasi-organisasi berusaha memilih proyek-proyek dengan biaya paling kecil bagi tujuan-tujuan tertentu. Kemajuan-kemajuan dalam praktek-praktek manajemen dan dalam penggunaan teknik-teknik yang canggih secara umum telah cenderung lebih cepat dalam organisasi-organisasi yang mencari keuntungan. Meskipun DCF digunakan oleh departemen-departemen pemerintahan, namun ia hampir tidak dikenal di tingkat provinsi dan pemerintah daerah. Jadi, terdapat banyak kesempatan untuk memperkenalkan teknik-teknik analitis yang telah maju. Secara umum, para manajer memiliki lebih banyak kesempatan dalam organisasi rugi laba daripada organisasi yang mencari laba untuk memberikan sumbangan bagi pengambilan keputusan manajemen yang lebih baru seperti DCF. Ketidakpastian dan analisa kepekaan. Dalam sebuah perusahaan, seorang manajer harus meramalkan akibat yang mungkin terjadi dari berbagai proyek alternatif. Dalam meramalkan arus kas, terdapat berbagai tingkat resiko atau ketidakpastian yang didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa aliran kas yang sesungguhnya akan menyimpang dari aliran kas yang diharapkan. Cara-cara lain untuk memperhitungkan ketidakpastian mencakup penggunaan. Yang pertama ada tingkat hasil pengembalian minimum yang diinginkan, yang angkanya tinggi. Yang kedua ada umur ekonomis yang pendek yang diharapkan. Yang ketiga ada ramalan yang pesimis mengenai arus kas tahunan. Yang keempat ada perbandingan-perbandingan serempak dari ramalan-ramalan yang optimis, pesimis, dan diperkirakan terbaik. Dan yang kelima ada analisa sensitivitas. Perbandingan NPV antara dua proyek. Yang pertama ada pendekatan inkremental lawan pendekatan total. Mekanika bunga majemuk mungkin nampaknya sangat rumit bagi yang membaca untuk pertama kali, tetapi sedikit praktek dengan tabel-tabel bunga akan dengan mudah menerangkan aspek mekanis itu. Lebih penting lagi, sekarang kita akan menggabungkan beberapa analisa biaya yang relevan dengan pendekatan aliran nilai sekarang. Yang kedua, analisa atas hal-hal khusus menurut arus dana nilai sekarang. Yang pertama ada nilai pelepasan yang akan datang, yang kedua nilai pelepasan sekarang dan investasi yang diperlukan, yang ketiga investasi dalam piutang dan persediaan, yang keempat nilai buku dan penyusutan, yang kelima pajak pendapatan, yang keenam analisa overhead, yang ketujuh umur yang tidak sama, yang kedelapan proyek-proyek yang saling eksklusif, dan yang kesembilan sebuah kata peringatan buat berhati-hati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.